Halo semuanya, selamat datang di video RBL Fisika Dasar 2 dengan judul Penerapan Motor Listrik pada Mesin Cuci. Pada kesempatan ini, kami kelompok 9 akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan motor listrik pada mesin cuci yang kami buat. Berikut ini adalah susunan dari presentasi kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Elsa Yolanda, kedua Ernest Ebrahim, ketiga Veronica Masayu, keempat Johan Ezekiel, dan yang terakhir adalah Ripai Turnip. Topik percobaan yang kami pilih pada RBL Fisika Dasar 2 kali ini yaitu penerapan motor listrik pada mesin cuci. Percobaan ini bertujuan untuk mengenal dan memahami apa saja yang ada pada rangkaian motor listrik sederhana dan mengenal serta memahami cara kerja motor listrik sederhana ini pada mesin cuci. Untuk itu, sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu motor listrik sederhana. Motor listrik sederhana merupakan suatu alat penggerak yang bersifat aktuator dan sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali peralatan rumah tangga yang menggunakan rangkaian motor ini, seperti mixer, penyedot debu, mesin cuci, dan lain-lain. Mengapa kami memilih topik ini? Berdasarkan fokus research based learning adalah untuk mengetahui pengaruh variasi baterai terhadap perputaran kumparan. Semakin banyak baterai yang digunakan, maka kumparan akan berputar lebih cepat. Di percobaan ini, kami menggunakan baterai 1,5 volt. Cara kerja mesin cuci bisa berputar kanan dan kiri atau sebaliknya karena berubahnya arah flux magnet pada kumparan motor atau wash motor yang diatur oleh wash timer. Adapun dasar teori yang akan kita bahas pada video ini adalah definisi motor listrik, jenis-jenis motor listrik, gaya Lorentz, dan induksi elektromagnetik. Apa itu motor listrik? Motor listrik sederhana merupakan suatu alat penggerak yang bersifat aktuator dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Motor listrik juga dikenal sebagai perangkat elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik dan energi mekanik. Energi mekanik biasanya digunakan untuk memutar mesin, impeller, atau komponen yang berputar dan menggerakkan kipas serta mengangkat bahan. Contohnya adalah seperti sepeda listrik, mixer, blender, mesin cuci, dan alat rumah tangga lainnya. Jenis-jenis motor listrik dibagi dua, yaitu motor DC dan motor AC. Arus searah motor DC, sebagaimana namanya, menggunakan arus langsung yang tidak langsung. Motor DC digunakan pada penggunaan khusus di mana diperlukan penyalaan torsi yang tinggi atau percepatan yang tetap untuk kisaran kecepatan yang luas. Motor AC, arus bolak-balik menggunakan arus listrik yang mengembalikan arahnya secara teratur pada rentang waktu tertentu. Motor AC dapat bekerja dalam hubungan dengan tegangan sumber AC, sehingga konstruksi dari motor AC juga berbeda pada gulungan rotor maupun statornya. Gaya Lorentz atau gaya magnetik yaitu gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet dan yang akan timbul terjadi bila ada interaksi dua magnet seperti kawat berarus dalam magnet. Prinsip gaya Lorentz ialah jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi lingkaran atau loop, arus listrik yang di dalam medan magnet akan memberikan gaya, dan pada salah satu sisi loop didekatkan dengan bagian sisi loop lainnya sehingga akan mendapatkan gaya yang berlawanan dari arahnya, dan gaya yang berlawanan ini yang akan menghasilkan tenaga atau torsi yang akan menggerakkan kumparan. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa yang menyebabkan timbulnya GGL atau gaya gerak listrik di suatu kumparan atau kawat penghantar sehingga menyebabkan perubahan pada garis-garis gaya magnet atau flux magnetik. Flux magnet adalah perubahan yang terjadi pada medan magnet, dan flux magnet diperoleh dari hasil perkalian antara medan magnet berupa B dengan luas bidang yaitu A yang saling tegak lurus. Flux magnet dapat dinyatakan dengan B yaitu dikali A, di mana B yaitu medan magnet dan A adalah luas bidang.
Lalu, pada motor DC, kawat yang berada dalam medan magnet apabila dialiri arus listrik, maka akan menimbulkan gaya yang searahnya tegak lurus dengan arah aliran arus listrik dan arah medan magnet. Secara matematis dapat ditulis sebagai F sama dengan I dikali L dikali B. Metode pembuatan alat. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, lubangi setiap bagian tengah wadah, dan khusus untuk wadah yang kecil lubangi pada sisinya. Kemudian pasangkan dinamo pada wadah yang besar dan ketatkan dengan lem tembak. Kemudian hubungkan kabel pada dinamo, baterai dan saklar. Kemudian tempelkan wadah besar kedua pada bagian dinamo yang telah ditempel. Selanjutnya tempelkan rangkaian tersebut pada kardus. Dan ketujuh, alat siap untuk diuji coba. Prinsip kerja alat. Cara kerja mesin cuci bisa berputar kanan dan kiri atau sebaliknya karena berubahnya arah flux magnet pada kumparan motor, was motor yang diatur oleh was timer. Analisis percobaan. Hasil percobaan motor listrik sederhana pada mesin cuci. Apabila jumlah batu baterai yang digunakan adalah 2, maka reaksinya tidak berputar. Dan apabila jumlah batu baterai yang digunakan adalah 4, reaksinya akan berputar. Dari percobaan tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin banyak batu baterai yang digunakan, maka dinamo akan berputar lebih cepat. Selain itu, faktor induksi yang mempengaruhi besar induksi magnetik adalah semakin banyak suatu lilitan, maka akan semakin besar badan magnetnya, dan begitupun sebaliknya. Kemudian banyaknya lilitan kumparan juga mempengaruhi tingkat kecepatan putaran suatu rangkaian. Semakin banyak lilitan yang digunakan, maka akan semakin sulit berputar dan hanya terjadi kontraksi saja. Kesimpulan yang bisa diambil dari percobaan ini adalah yaitu jumlah lilitan berbanding lurus dengan besar medan magnet, di mana semakin banyak suatu lilitan maka semakin besar juga medan magnetnya, dan semakin sedikit suatu lilitan maka semakin kecil medan magnetnya. Selain mempengaruhi medan magnet, banyaknya lilitan juga mempengaruhi tingkat kecepatan suatu rangkaian. Semakin banyak lilitan yang digunakan, maka semakin sulit berputar dan hanya terjadi kontraksi saja. Selain itu, banyaknya jumlah baterai yang digunakan juga mempengaruhi. Semakin banyak baterai yang digunakan, maka semakin cepat laju yang dihasilkan.